Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir rame, tapi jawaban salamnya kayak banyak cicilan. Ulangi salamnya, boleh apa boleh? Mungkin biar semangat harus pakai pantun, boleh? Tolong dibantu cakepnya. Siap? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli dari Pak Camat. Yang jawab salamnya semangat, didoain semuanya tambah sehat. Agak kurang ikhlas jawabannya ya. Coba satu kali lagi lebih keras cakepnya. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dikasih sama tetangga. Yang jawab salamnya semangat, didoain semuanya masuk surga. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Lebih semangat jawabannya, lebih keras suaranya. Yang di masjid, yang di luar, yang di ruangan yang lain, lebih semangat jawabannya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman lanjut tausiahnya, kita doa dulu. Boleh apa boleh? Mau apa mau? Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Kita baca doanya, AA satu kali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan, kesehatan, keafiatan, rizki yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berkahi acara kami hari ini dalam ridho-Mu
Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami doakan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, wabil khusus orang tua kami, ayah kami, bapak kami, beliau Dr. Insinyur Dwi Sudarto. Wasilah beliau Ahilman jadi punya rumah di kota Bogor. Tepuk tangan untuk ayahanda kami. Beliau waktunya habis buat mengurus umat, beliau habis tenaganya buat mikirin umat. Bahkan hari ini rumah sakit Islam yang kita saksikan hari ini bagus atau tidak? Keren atau tidak? Indah tidak? Fasilitasnya nyaman tidak? Rumah sakitnya enak tidak? Allahu Akbar. Bunda, ayah, sayang, rasanya sulit kita menemukan rumah sakit Islam seperti ini kalau di belakangnya tidak ada ayahanda kami, Bapak Dwi Sudarto. Tepuk tangan untuk Pak Dwi Sudarto. Yang hadir hari ini, guru-guru kami ada di sini. Ada pembimbing S2 saya, ada Dr. Henry Tanjung di sini. Tepuk tangan buat guru saya. Di sini juga ada guru saya, ada Pak Syarifuddin, ada Pak Haji Heri. Seluruh yang hadir ini tokoh-tokoh masyarakat. Yang tinggi tadi sebut saya gelar, yang rendah tadi sebut saya nama. Tolong kita doakan, mudah-mudahan alim ulama kita panjang umurnya. Mudah-mudahan guru-guru kita sehat badannya. Dan mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Seluruh jajaran dokter, perawat, dan pegawai keluarga besar Rumah Sakit Islam Bogor dan jamaah yang hadir. Iya apa iya? Izin saya menyapa yang lebih banyak dulu boleh? Kalau di TV ketika panggil ibu atau bunda apa jawabannya? Coba kita buktikan ya. Iya ya, bunda. Dari jawabannya agak bermasalah itu ya. Coba bunda. Bapak. Mual nanya deh, mual. Cukup ibu-ibu aja yang saya sapa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda, sehat semuanya? Senang ketemu Ustadz Hilman? Coba jujur, siapa yang baru pertama kali ketemu Ustadz Hilman? Astagfirullahaladzim. Kamana wae atuh. Da teh asa sering kajian di Bogor. Baru coba jujur, yang baru ketemu langsung. Ini astagfirullahaladzim. Mohon izin, ini yang baru ketemu langsung pernah lihat di TV pernah? Di YouTube ada? Di TikTok banyak? Ada? Sekarang ketemu aslinya? Lebih kaset videonya atau aslinya? Terima kasih banyak ya. Yang jawab kasepan video silakan keluar dari sini, karena yang di bawah sedang menanti untuk datang ke atas. Bunda sayang, semua jamaah mudah-mudahan semuanya sehat. Semuanya panjang umur. Dan jika hari ini ada yang sedang sakit di ruangan, kita doakan semoga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini AA ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosen? Enggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya.
Saya baru tiba dari Bengkulu Bapak Ibu. Jadi punten kalau wajahnya kelihatan capek, tapi enggak ya. Yang capek siapa? Iya. Ibu mah enggak yang capek ya. Pertama, Ahilman ingin mengucapkan selamat milad untuk Rumah Sakit Islam Bogor yang ke-34. Betul? Mudah-mudahan 34 tahun mengabdi melayani sepenuh hati dalam cahaya Islami. Amin. Mudah-mudahan Rumah Sakit Islam Bogor makin berkah. Makin dirahmati Allah. Makin dijaga sama Allah. Makin maju. Makin luar biasa. Makin istimewa. Makin bermanfaat. Insya Allah ini jadi kebaikan kita yang mengantarkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi ayahanda kami sampaikan, Rumah Sakit Islam Bogor ini milik umat. Iya apa iya? Sumbernya dari umat, dikelola oleh umat, dan dimanfaatkan untuk umat. Maka Bunda, Bapak, Ibu sekalian, jangan pernah merasa Rumah Sakit Islam Bogor itu milik orang lain. Jangan. Rumah Sakit Islam Bogor itu milik kita. Betul? Maka kita harus peduli, harus sayang, harus nyaah sama Rumah Sakit Islam Bogor. Siap? Kalau kita mungkin gak bisa bangun gedung segede ini, mungkin kita gak bisa bangun gedung sebesar ini, minimal kita hadir, mensupport, membantu apapun yang ada di Rumah Sakit Islam Bogor. Siap? Mudah-mudahan semua kebaikan kita Allah akan balas dengan kebaikan lagi. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini tema kita adalah rahasia ketenangan hati. Ahilman ingin mulai dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Siapa di antara Bapak Ibu yang setelah acara ini hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ini kok yang depan kayak banyak masalah gitu. Coba angkat tangan juga ya. Coba lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Ingin lebih bahagia? Ingin lebih tenang hatinya? Lebih berkah hidupnya? Banyak rezekinya? Sehat badannya? Ganti suaminya? Gak ada. Itu mah iklan ya. Jangan dianggap serius ya itu. Bunda, semua orang ingin sehat, betul? Semua orang ingin bahagia, betul? Sok, Ahilman tanya lagi. Apa yang membuat hidup Bunda bisa lebih bahagia? Jawaban teh. Udah biar gampang saya bantuin. Mau? Ada yang bilang saya tuh akan bahagia kalau punya banyak uang. Iya apa iya? Yang jelas jawaban teh. Iya apa iya? Oke, jawab lagi. Apakah punya banyak uang pasti bahagia atau belum tentu? Ulangi ya. Apakah punya banyak uang pasti bahagia atau belum tentu? Kata siapa? Tapi kalau AA kasih uang mau? Liar ini mah. Ditanya punya banyak uang belum tentu, tapi dikasih mau? Tapi pasti bahagia atau belum tentu? Tapi mau? Liarnya. Ayo kita buktikan. Tolong jawab yang keras. Ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak orang kaya stres? Ada nggak orang kaya frustasi? Mohon maaf, ada nggak orang kaya korupsi? Tenang. Nggak usah marah-marah gitu, biasa aja. Tenang. Ada nggak orang kaya bunuh diri? Oke, jawab. Ada nggak orang miskin stres? Jawab.
Ada nggak orang miskin stres? Ada nggak orang miskin frustasi? Kira-kira yang paling banyak stres frustasi orang kaya atau orang miskin? Jawabannya AA, yang banyak stres frustasi itu orang yang tidak bahagia. Betul? Kenapa orang tidak bahagia? Mohon maaf, satu alasannya, kurang tenang hatinya. Betul? Ibu ada yang bilang, saya mah bahagia kalau punya banyak uang. Faktanya, izin, orang kaya banyak yang stres. Betul? Saya mah akan bahagia kalau punya pangkat jabatan. Mohon maaf, banyak pejabat yang korupsi. Banyak. Ada di sini. Yang mana orangnya itu? Nggak ada ya. Insya Allah ya. Mohon maaf, ada yang bilang, saya mah akan bahagia kalau terkenal, kalau populer. Mohon maaf. Dulu sebelum viral dulu sebelum terkenal kayaknya lebih tenang. Dulu mau kemana-mana santuy, tenang, kalem. Sekarang mau ke mall dikit diliatin, jalan dikit difotoin, duduk dikit disamperin. Liar tuh. Ibu mau terkenal? Liar. Biasa aja. Ada yang bilang, saya mah akan bahagia kalau punya suami ganteng. Ibu mohon maaf, yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Makanya tetangga saya di Garut bilang gini, Hilman, suami saya mah nggak apa-apa, biasa saja, yang penting suka ngasih duit. Nggak apa-apa suami saya nggak punya pangkat jabatan, yang penting ngertiin duit. Nggak apa-apa pergi kemana-mana, yang penting nitipin duit. Jadi pentingan suami apa duit? Pusing jawabannya. Duit deh. Nges jelas kurang bahagia. Duit deh. Ternyata Hilman bahagia bukan karena duit, betul? Bahagia bukan karena pangkat jabatan, betul? Bahagia bukan karena terkenal, betul? Bahagia bukan karena punya pasangan, tidak punya pasangan, betul? Bahagia itu karena punya hati yang tenang. Catat, status hari Kamis. Bahagia itu karena punya hati yang tenang. Betul nggak? Sok, jamaah jawab. Pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Sebentar. Pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Tidak ada pilihan itu. Tapi tenang naon lah betereh. Kaya. Selamat datang, ada guru saya juga, ada Ustadz Muhajir, Masya Allah. Pilih mana ibu? Punya suami kasep, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Kasep rada hese nu gitu teh. Hilman, semua jawabannya sama. Pengennya kaya tenang, betul? Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Punten ya, jawab yang paling penting tenangnya. Karena orang kaya belum tentu tenang, tapi orang tenang pasti tenang atuh. Kenapa jadi kaya? Gimana ceritana? Kaya belum tentu tenang, yang tenang pasti tenang. Terus pertanyaannya, siapa yang ngasih tenang itu?
kaya kita yang usahakan, betul? Tenang Allah yang berikan. Berarti rumusnya, kalau bunda tanya sama Ahilman, kenapa ya hati bunda teh kurang tenang? Satu jawabannya, kurang dekat sama siapa? Betul? Pagi ini saya mau ngasih doa saja, mau tidak? Ini ada doa dari Kanjeng Nabi yang bikin hati kita tenang. Sekaligus di balik doa ini ada rahasia ketenangan hati. Mau tahu tidak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Ayo. Sekarang angkat HP-nya, direkam. Status hari Jumat besok. BAA te ngulang-ngulang deui ieu. Doa agar diberikan ketenangan hati. Udah siap? Memorinya masih ada? Alhamdulillah. Ini udah lunas belum HP? Kelihatan kurang bahagia ini. Ayo angkat HP-nya, catat, rekam baik-baik. Doa agar diberikan ketenangan hati. Sekali, bunda sayang, ayah jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Lebih keras. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu, hati yang yakin berjumpa denganmu, hati yang ridho dengan takdirmu, hati yang merasa cukup dengan semua pemberianmu. Amin. Bagus nggak doanya? Ini doa dari Kanjeng Nabi, diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, menyebutkan ini. Pertama, ini rumus umumnya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu. Ini rumus. Yang bisa ngasih hati tenang siapa? Allah. Berarti, izin ya, bunda sayang, kalau hati mau tenang, hidup mau bahagia, keluarga mau tambah baik, rumah tangga terjaga, titip pesan Ahilman, jangan jauh dari Allah. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Betul? Kita boleh susah, kita boleh ditimpa musibah, mungkin kita dikasih masalah, tapi saya berpesan, jangan pernah tinggalkan Allah. Kenapa ini tebalkan? Banyak orang yang ketika sakit, stres, frustasi, ada masalah, lupa sama Allah. Betul? Ini orang yang paling rugi. Siapa yang paling rugi, Ustadz? Orang yang sedang dikasih masalah, dia bukan balik ke Allah, malah jauh dari Allah. Padahal masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Status hari Sabtu. Masalah masa mengenal Allah.
Bunda yang lagi sakit, ayah yang lagi sakit, itu kesempatan emas untuk mati aja. Setuju? Bersyukur bunda masih disapa dengan masalah, tanda kita masih hidup. Setuju? Dan AA percaya ini yang hadir di dalam, di luar, di bawah, semua sedang diuji dengan ujian masing-masing. Setuju? Tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Betul? Kecuali orang yang yakin dan dekat dengan Allah. AA, ada masalah tidak? Ini masalah ibu-ibu biasanya. Sibuk dengan masalah orang lain kita tuh. Mohon maaf yang hadir, izin. Ada yang sedang diuji dengan pasangannya? Yang mana orangnya ini? Udah mulai curhat biasanya nih. Mohon maaf, pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ini yang sebelah kiri, kerudung bunga-bunga warna pink, sepertinya keras sekali suaranya. Ada yang pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama iparnya. Ada, sampai ada film ipar adalah, nyampe ke sini film itu. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Ada, semua keluarga baik, alhamdulillah baik, diuji sama bestinya. Ada, diuji sama tetangganya. Ada teman yang suka gibahin kita, ada yang suka gosipin kita, yang suka julid, minjem duit, ditagih sulit. Ada, yang mana orangnya? Ibu sayang, semua orang diuji, betul? Makanya AA paling gemes sama orang yang suka bilang gini, punten ya, AA paling gemes sama orang yang suka bilang, coba kamu jadi aku. Hoream, orang gini masalah orang. Kadang orang suka melihat orang lain gak punya masalah, betul? Padahal bedanya, ada orang yang kelihatan diuji, ada orang yang tidak kelihatan diuji. Betul? Kalau kata orang Jawa mah sawang sinawang. Apa? Cek batur mah ngeunah jadi urang. Cek urang mah ngeunah jadi batur. Betul? Ibu bilang kieu, enaknya lamun jadi istrina Ahilman. Enak tuh? Jadi sedih saya. Ibu punya suami kayak AA belum tentu bahagia. Betul? Ibu harus sering ditinggal pergi. Betul nggak? Ibu harus nahan cemburu. Jamaah anak ibu-ibu kieu. Coba, ibu kalau jadi istri saya belum tentu kuat. Makanya AA bersyukur istrinya bukan begini. Nah, ada apa itu? Biasa Pak, biasa. Ini kebal gitu. Iya Pak, iya. Ibu punya suami tidak? Suami ibu dengan AA sama atau beda? Kasepan suami ibu atau AA? Liar jawaban teh iya mah. Suami ibu dengan AA sama atau beda? Kasepan suami ibu atau AA? Yang jawab kasepan AA istighfar. Dan suami ibu sama AA pasti kasepan suami ibu. Betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Iya Pak, iya. Urang mah sok ngarasa, punten, sok ngarasa sesuatu yang ada di orang itu akan bahagia buat kita, belum tentu. Betul nggak? Ibu jalan-jalan ke botani, ada tas bagus, pengen nggak?
dengan izin Allah kebeli. Eta tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Waktu sebelum kebeli meni pengen tas teh, betul nggak? Pas udah kebeli biasa? Biasa? Biasa. Sama kayak suami ibu. Kenapa suami ibu rasanya biasa-biasa saja? Karena sudah bukan dibeli, dimiliki. Dibeli. Dan kenapa AA rasanya istimewa? Karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan sok bermimpi wae. Ibu tolong jangan berharap banyak sama saya. Sorry. Tolong jangan berharap banyak. Kalau AA mau nambah pasti milih-milih juga. Udah, satu, izin. Lihat, ini wajah banyak masalah. Setuju? Dua, ini wajah yang hadir mirip, banyak dosa. Betul tidak? Jangan tersinggung, kita mah memang banyak dosa. Betul? Tiga, punten. Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Bukan. Ini wajahnya. Ini kelihatan camat semua. Naon camat teh? Calon mati. Setuju? Mati mah ada pasti atuh. Betul nggak? Cuman AA nggak tahu waktunya. Bisa jadi bapak ibu duluan, AA belakangan, atau dibalik, AA-nya belakangan, bapak ibunya duluan. AA makan masih muda, masih kene panjang umurna. Cek saha ayeuna yang masih muda mati ada tidak? Lihat, survei membuktikan yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Punten, AA belum pernah dengar nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor mati orang tua atau anak muda? AA belum pernah dengar ada seorang kakek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin neneknya. Nggak ada. Yang begitu matinya orang tua atau anak muda? Makanya kita mah nggak tahu. Ibu nih kan lebih senior dibanding AA, betul? Mati mah nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu yang lebih senior duluan, AA yang lebih junior. Kieu ayeuna mah beh gampang. Kira-kira yang masih dibutuhkan umat ibu atau AA? Udah Allah yang maha tahu atuh. Yang jelas kita semua pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Yang di luar mati. Yang paling belakang mati. Yang di tengah, yang di depan, AA Hilman. Kalau AA jangan mati atau wafat gitu. Meni ieu mah ka guru teh meni durhaka. Bunda, kita punya masalah, betul? Kita punya dosa? Kita akan mati? Semua jawabannya ada di siapa? Yang punya masalah seberat apapun, jangan gelisah, jangan rapuh. Kita punya siapa? Allah. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum sodikin. Jadi sodikin ya tadi. Kemana-mana. Ya astagfirullahaladzim. Kumaha kita ngaji teh teu paruguh kieu. Teh geus husnuzon bunda teh hafal. Tiba-tiba sodikin.
nu dia solihin. Jawaban teh kemana meni ieu mah. Ieu surat Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Tak malu deh kemana-mana jawaban teh in kuntum mu'minin. Astagfirullahaladzim, kerma capek bikin ke. Sesungguhnya kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman. Betul apa betul? Jadi poinnya kenapa kita nih kurang tenang, lupa sama Allah. Bunda kalau ada masalah yang diingat Allahnya atau masalahnya? Jangan bohong. Ayo, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Bunda kalau disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Bunda kalau punya hutang, yang diingat Allahnya atau hutangnya? Liar. Jadi banyak kecewa, betul nggak? Padahal perhatikan, setelah kita benar minta tenang ke Allah, ada 3 rahasianya berdasarkan doa yang tadi kita bacakan. 1, orang yang tenang tu'minu biliqaika. Tapi kalau bunda bilangnya begini, yang ngasih siapa ini? Yang ngasih Allah, kumaha Allah, gimana Allah, pasti Allah nitipin kebaikan untuk kita. Betul? Ibu dunia nggak lama, sebentar kok. Betul nggak? Kenapa namanya dunia? Dunia itu bahasa Arab diambil dari fi'il madhi dana, artinya sementara. Kulluman alaiha fan. Setiap apapun yang ada di dunia sifatnya fana, sementara. Setuju? Tolong perhatikan ke depan. Manusia hidup akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ayo seberapa? 12. 1, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. 4, alam kubur. 5, alam kiamat. 6, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. 7, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. 8, alam dihitungkan, yaumul hisab. 9, alam ditimbangkan, yaumul mizan. 10, alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau? Ada berapa? Ada yang bisa ngulang? Yang ngulang kasih hadiah umroh gratis. Baik, tidak ada, terima kasih. Terjadi berarti. Terjadi umroh, nah, terjadi. Ayo diulangi biar ngaji dikit. 1, alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2, alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3, alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati, jalani. Tolong jawab. Dunia lama sebentar? Abadi sementara? Maka mohon izin ya, semua dunia ini sementara. Nu di luhur ulah sombong, nu dihanap ulah putus asa. Yang sedang menjabat jangan sombong, yang sedang tidak menjabat jangan putus asa. Setuju? Orang kaya jangan sombong, orang susah jangan putus asa. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari Senin. Betul? Hayang benghar boleh, benghar boleh. Pengen kaya boleh. 1 syaratnya, pakai jalan buat deket sama Allah. Kalau hanya kaya, punten. Ibu tahu Korun? Kenal? Di mana kenalan jeung Korun atuh? Hanya orang dia nu kenal jeung Korun dia. Korun, jawab. Miskin kaya? Uangnya dikit banyak? Pertanyaannya, Korun mulia atau hina? Tahu Firaun? Kenal? Di mana kenalan jeung Firaun? Firaun miskin kaya, jabatannya rendah tinggi, uangnya dikit banyak. Pertanyaannya, Firaun mulia atau hina?
Tahu Bilal? Kenal? Bilal hamba sahaya muazzinnya Nabi, betul? Jawab, Bilal kaya atau miskin? Uangnya banyak dikit? Pertanyaannya, Bilal hina atau mulia? Apa yang kita sombongin? Betul nggak? Hidup ini nggak lama. Kita pengen jumpa sama Allah. Maka bunda kalau lagi letih, lagi gelisah, satu deh, ingat Allah. Ustadz, kenapa ya bunda teh ujian teh mending gak ada habisnya? Tidak yang maut aina keneh Ustadz. Ulah bun, ulah stres. Tenang. Allah mual mungkin masihan ka urang ujian melebihi batas kemampuan kita. Betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bunda sing yakin orang teh bakal balik ke Allah. Betul nggak? Bunda diuji ku suami, ulah stres. Itu suami menikah. Kumahanya biar rumah tangga nggak ada masalah, gampang. Ganti saha. Ganti suamina. Kusaha punten bu, ganti ku malaikat. Selama suami ibu masih manusia, pasti masih ada salah. Iya apa iya? Mual ayah rumah tangga nu sampurna. Betul? Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Karena rumah tangga bukan tentang yang sempurna. Rumah tangga tentang siapa yang mau menyempurnakan ketidaksempurnaan yang ada. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Status hari apa itu? Betul? Cinta terbaik bukan dia yang menunggumu di puncak, tapi dia yang menemanimu di Ciawi. Dari Ciawi nemenin. Betul nggak? Mohon maaf, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan kamu cantik. Yeah. Gitu. Bunda mau cari apa dalam hidup? Betul nggak? Bunda jadi istri ditanya, kenapa harus jadi istri yang taat? Sederhana jawabannya, perintah Allah. Betul? Bunda jadi istri yang baik bukan agar suami baik. Karena faktanya banyak istri yang sudah baik tapi suaminya nggak pernah ngerti perasaan istri. Tenang pak, tenang pak, tenang. Kayak kuah dibalikin, kayak tenang. Kita nyenengin dulu yang lebih banyak pak. Jadi ibu teh kalau ditanya, saya sudah jadi istri baik tapi suami nggak baik, memang bukan itu tujuannya. Betul nggak? Bapak nyari nafkah capek bukan buat nyenengin istri, karena masih banyak istri yang kurang berterima kasih kepada suaminya. Iya apa iya? Jadi kumaha? Ini hidup untuk bertemu dengan siapa? Allah. Sok, rumah tangga ada ujian tidak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Belah dia ayatnya. Betul? Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Aya rumah tangga anu suamina bager, istrina teu bager, aya? Rumah tangga saha? Rumah tangga Nabi Nuh. Leres teu? Nabi Nuh na bager, istrina teu bager. Sanami istrina teh? Ta eta Ibu Nuh. Betere lah. Sanamina Ibu Nuh. Nabi Nuh na bager, cek Nuh na teu bager. Ayat teu? Ayat nu kadua, rumah
rumah tanggana teh suamina teu bager istrina bager aya? Rumah tangga saha? Firaun. Saha istrina? Maknya ibu Aun atuh. Istrina teh Asia namina teh. Aya nu katilu suamina teu bager istrina teu bager aya? Rumah tangga saha? Abu Lahab. Saha istrina? Ima jawaban teh sengeunahna we. Abu Lahab cenah. Istrina teh Ummu Jamil. Aya nu kaopat suamina bager istrina bager aya? Rumah tangga saha? Nabi Ibrahim alaihi salam. Laras teu? Sok, ibu kalau punya suami pilih nu mana ya? Nabi Nuh, Firaun, Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Geus cak ulah diganti. Ibrahim mah dua istrina teh. Jadi ibu geus ieu mah bisa diganti geus eta mah. Pertanyaan template eta mah geus gitu. Tenang Bu, ya. Tenang. Insya Allah alma mual tahun ini ya. Ya kan orang teu apa tahun depan apa yang terjadi. Takdir mah gak ada yang tahu. Sok jawab. Nabi Ibrahim bager, istrina bager, diuji tuh? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji tidak? Suami ibu, Nabi bukan? Suami ibu, Nabi bukan? Bukan. Terus ibu baik banget apa enggak? Sing sadar jawaban teh. Tolong yang kompak. Ibu baik banget enggak? Enggak kan? Enggak kan? Ibu pernah enggak cemberut sama suami? Ibu pernah kesel sama suami? Ibu pernah? Ibu pernah meninggikan suara depan suami? Ibu pernah tidak mendengar ucapan suami? Jujur, ibu pernah nggak belanja online tanpa izin suami? Cemberut pernah, kesel pernah, belanja online tanpa izin pernah. Ibu teh baik dari mana? Coba. Ibu teh baik dari mana Bu? Ngaca tuh Bu, ngaca. Matak ibu sok aku sudah jadi istri yang baik lah. Udahlah, udah. Ibu juga belum jadi istri yang baik banget, betul? Suami juga belum jadi suami yang baik banget, betul? Kita berumah tangga bukan tentang aku dan kamu. Rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Betul nggak? Mata rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Status hari Rabu. Rumah tangga bukan saing tapi saling. Mohon maaf, masih banyak di antara bunda yang suka bilang, kamu kalau nggak nikah sama aku, sok asa pangurangna. Bapak kalau nggak nikah sama mama, bapak nggak nikah sama mama. Ya iya tuh, iya. Saking kuliah eta jawaban tuh. Bapak kalau nggak nikah sama mama, mama teh udah milih yang waktu itu. Dulu ada calon polisi yang deketin mama. Langsung diungkit. Suami tanya kieu we. Nya. Rek ngajawab lieur merenat. Rek ngawal emang susah. Tapi ibu suka merasa ibu teh menipang asana. Punten Bu. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Betul? Kalau tujuannya dunia pasti bertengkar terus. Betul? Tapi kalau tujuannya liqaik, bertemu dengan Allah. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Jelas? Kelebihan pasangan jadi ujian syukur,
Kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Jadi ibu lihat suami teh, lihatna apa? Nikmat. Ya Allah nuhun. Lamun suami abi siga ahil man, moal soleh abi teh moal. Moal tahajud ya penting. Moal nangis da tersedih da bahagia meureun. Tapi meureun ya Allahnya abi teh dikasih suami siga nu kieu teh nya wajarnya abi teh. Beh abi teh merasa dekat sama engkau ya Allah, merasa yakin sama engkau ya Allah. Bunda kalau soleh karena suami bunda soleh biasa. Betul nggak? Bunda soleh karena suami soleh biasa tidak? Biasa. Tapi yang luar biasa, bunda tetap soleh walaupun suami bunda tidak soleh. Jelas? Sama pak, bapak juga pak, lihat istri jangan sebagai beban, jangan. Mau lihat istri teh, beban kamu mah, jangan. Istri teh bukan beban. Jangan-jangan bapak teh masuk surga karena bapak sayang sama istri. Betul? Mata kerumus pak, jangan pelit sama istri. Kenapa ibu tepuk tangan begitu? Kayak menderita sekali ibu hidup ini. Bapak kudunya sama istri. Hati-hati ya pak. Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Betul? Pak, sekali saja engkau menyakiti hati istri, akan banyak kekecewaan hidup yang kau dapatkan. Nukieu pak, makhluk Tuhan yang tidak pernah salah pak. Istri mah naik motor sen kiri belok kanan, bebas pak. Tidak pernah salah pak dia pak. Bapak semakin bersandar ke istri semakin sakit hati pak. Dia nanya sama kita, ayah, kira-kira bunda bagusnya pakai baju warna merah atau biru? Cek AA teh merah, tapi kan biru juga bagus. Kok nanya? Jawab sorangan, kan kesel bu. Setengah jam kemudian keluar kamar pakai warna kuning, coba. Merahnya nggak ada, birunya nggak ada. Bapak mau berharap apa sama makhluk yang nggak jelas begitu pak? Udah, kita nih berbuat baik bukan karena pasangan, tapi karena siapa? Sok, ibu foto 5-an ya? 5 orang. Foto ibu jelek, yang lain bagus. Di save apa dihapus? Nggak jelas. Sekarang dibalik, ibu foto berlima, foto ibu bagus, yang lain jelek. Dihapus apa diupload? Bapak berharap apa dari makhluk seperti ini pak? Makanya izin ya, mungkin ada yang nanya, kenapa ya teh kalau ceramah meni perempuan banget gitu ya? Bu, saya di rumah perempuan semua. Istri saya ada 4. Anaknya istri saya ada berapa? Ada 1, jadi lupa asuh. Anaknya 4, 4-4-nya perempuan. Jadi saya teh, ngeslieur bu iya teh. Di imah perempuan, jamaah ge. Tapi pak, kieu pak, bapak tehnya, punten. Ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. 1, doa ibu untuk anaknya. 2, doa istri untuk suaminya. 3, doa anak perempuan untuk ayahnya. Bapak, doa istri teh mustajab. Itu baru 1. Naon? Baru 1 apanya? Bukan istrinya, doanya. Sok suuzon wae ieu mah. Itu teh baru 1 doanya. Matakna punten, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang doanya kuat. Betul? Makanya pak, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Dia berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat. Betul? Makanya mohon maaf, ada istilah almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah,
engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa itu? Dah, satu, kalau mau tenang, kudu yakin jumpa sama siapa? Bunda lihat suami, lihatnya nikmat dari Allah. Ayah lihat istri, nikmat dari Allah. Pak Dwi lihat pasien, lihat rumah sakit Islam, titipan dari Allah. Ahilman dengan izin Allah dikasih amanah hari ini. Amanah dari siapa? Allah. Banyak orang yang dikasih dunia lupa sama Allah. Banyak orang yang sibuk dengan dunia lupa sama yang ngasih dunia. Banyak orang yang sibuk nyari rezeki lupa sama yang ngasih rezeki. Padahal tujuan kita sama, pengen kumpul di surganya Allah. Betul? Gimana caranya? Baru yang kedua, yang ketiga, wa tardha biqadaika. Orang yang tenang itu orang yang ridho dengan takdir Allah. Bunda sayang, jangan suka komplain ya dengan pemberian Allah. Bunda punya rencana, Allah punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Bunda punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan siapa yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun marah, benci kepadanya. Ahilman pernah di fase marah dengan ketentuan Allah. Kenapa? Saya pernah marah. Kenapa Allah ngasih takdir yang berat dalam hidup saya? Apa takdirnya? Sejak kecil saya anak yatim. Saya ditinggal ayah saya ketika saya SD. Setelah itu, saya dibesarkan oleh seorang ibu single parent. Tapi saya beruntung, ibu saya yang mengajarkan ridho kepada saya. Saya pernah marah, "Mah, Allah teh jahat. Mah, Allah teh nggak baik. Mah, Allah teh nggak ngerti. Mah, Allah teh kenapa ngasih susah sama kita?" Pernah. Tapi kata ibu saya, "Shh, enggak. Allah maha baik." Setelah ayah saya meninggal, saya dimasukin ke pesantren. Saya tahu masuk pesantren tidak mudah harganya. Tidak kecil biayanya. Saya bilang sama ibu saya, "Mah, di mana biayana?" Kata ibu saya, "Kenjang, ku mamah dicari." Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Almarhum ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang miskin, kita bukan orang kaya. Kita orang yang cukup susah waktu itu. Tapi untungnya hati ibu saya yang kaya. Hati ibu saya kuat. Masuklah pesantren, tidak lama kemudian ibu saya sakit, stroke. Jadi tadi Pak Dwi, ketika saya masuk rumah sakit, saya membayangkan hari-hari yang begitu lama di rumah sakit bersama dengan ibu saya. Ibu saya pernah kurang lebih 1 bulan lamanya di rumah sakit. Stroke, tidak sadarkan diri. Jadi, melihat rumah sakit tuh seperti mengingatkan AA ke masa-masa kecil saya. Lihat infusan, lihat keadaan orang yang datang ke rumah sakit. Saya tahu tidak enak jadi orang yang sakit. Dan kadang lebih tidak enak ngejaga orang yang sedang sakit. Kudu sabar, kudu ikhlas, kudu tabah, kudu ridho. Betul? Kadang yang sakitnya sabar, tapi yang nungguinnya kadang tidak sabar. Betul? Kadang yang sakit sabar, tapi izin kadang keluarga besarnya yang kurang sabar. Padahal sakit itu sarana istighfar. Sakit itu sarana mendekat kepada Allah. Sakit itu sarana berdoa. Izin bunda sayang. Biasanya orang yang sedang sakit lebih dekat dengan Allah. Betul gak? Doanya lebih panjang,
sujudnya lebih lama. Betul? Bahkan yang keren, belum azan udah sholat, udah nanya jam berapa lagi azan sok. Betul nggak? Ini bukan bercanda, bener. Ada yang lagi sakit suka nanya, nges lohor acan, padahal baru tadi dia sholat, baru lohor ketemu asar, nges asar acan, rindu sholat. Tidak ada orang yang rindu sholat kecuali orang yang sakit. Buktikan. Rindu. Itu kebiasaan ibu saya. Udah azan belum? Baru sholat marusan mah. Nanya deh. Tapi saya percaya. Disitulah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita. Ibu saya sadar. Dibawa ke rumah. Tapi beliau nggak bisa lagi jualan seperti biasa. Kata ibu saya, Hilman, jangan berhenti sekolah. Kalau mau sekolah harus pinter, biar dapat beasiswa. Ibu saya tidak pernah berhenti berdoa. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di TV-nya siga ustadz-ustadz itu. Kata mual mungkin mah atau orang kampung di Garut ke Jakarta kumaha carana. Ulah kitu jang aminkeun we. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, mungkin ujang sekolahnya, mungkin ijang ke luar negeri. Cek. Ya. Udah, ibu saya sering baca talbiyah setelah sholat. Habis sholat labbaik Allahumma labbaik. Terus beliau sih bilang, kayak ujang haji umrohnya ke Baitullah bolak-balik. Dulu mah asa teu yakin, Bu. Insyaallah. Ayeuna dengan izin Allah apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang jadi kenyataan. Ibu saya bilang mungkin ujang ceramah di TV-nya. Sekarang setiap hari AA di televisi. Walaupun saya sedih, ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena ibu saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa sekolah dengan izin Allah. S1 saya, S2 saya, semuanya beasiswa dengan izin Allah. Sekarang mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai. Doktornya Allah mudahkan semuanya. Ditanya, di mana Saya bilang, ini kebaikan ibu saya. Kebaikan ridhonya hati ibu saya. Makanya bunda, jangan pernah mengeluh dengan hidup. Boleh jadi apa yang kita keluhkan hari ini mungkin akan jadi nikmat untuk kita di waktu yang akan datang. Anak-anak bunda yang mungkin hari ini paling menguji kita, yang paling berat untuk kita, boleh jadi nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Kondisi hidup yang mungkin berat untuk kita sekarang, boleh jadi punten, seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan dalam hidup. Betul? Ridho dengan ketentuan Allah. Jangan ngeluh, jangan gelisah, kudu bahagia hidup. Kudu apa? Bahagia. Pulang dari sini senyum. Jadi kayak Loki cenah. Bahagia, ridho. Siap? Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Ridho. Sampai nanti yang terakhir, rahasia ketenangan hati, wa taqna'u bi'ata'ika. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Betul? Ibu sayang, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Ada nggak? Yang kurang Allah atau kita? Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita. Kurangnya kita apa? 1, dikasih nikmat kurang syukur. 2, dikasih ujian kurang sabar. 3, dikasih takdir kurang ridho. Ketika beramal kurang ikhlas. Kalau dikumpulin kurang ajar.
Itu masalah kita mah. Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Dikasih takdir kurang ridho. Ketika beramal kurang ikhlas. Dikumpulin. Jadi yang kurang Allah atau kita? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Maka ada sikap namanya qanaah dalam hidup. Jangan suka mengukur hidupmu dengan hidup orang lain. Betul? Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Betul? Jangan suka mau tahu urusan orang lain. Kalau bahasa orang Bogor jangan apa? Kepo. Makin sibuk dengan urusan orang, makin menderita. Betul? Sama ibu di rumah tangga, jangan sibuk dengan isi chat WA-nya suami. Makin pengen tahu, makin sakit hati. Betul? Nggak usah diliatin, biarin. Dan dia punya dosa sama urusan sama Allah. Betul nggak? Bapak juga sama, Pak. Jangan sibuk menuntut, tapi lupa menuntun. Jangan sibuk menuntut, tapi lupa menuntun. Udah. Belajar ikhlas, belajar qanaah sama Allah. Insya Allah. Jadi orang baik. Siap? Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi pinter, jadi nggak ada apa-apanya. Jadi orang baik aja. Karena orang akan dikenang dengan apa? Kebaikannya. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang saat dia lahir, dianya menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa? Karena kehilangan orang baik dalam hidup. Ibu, Rumah Sakit Islam Bogor ini punya kita, betul? Jaga sama kita, siap? Pelihara sama kita, siap? Hidupkan sama kita, siap? Maka Bunda sayang, karena ini berangkat dari wakaf. Wakaf itu sesuatu yang Bunda berikan, manfaatnya mengalir, pahalanya akan terus datang kepada kita. Betul? Maka nanti kalau Rumah Sakit Islam Bogor butuh sesuatu, ayo ikutan. Misal ada ruang operasi, misal ada alat-alat kesehatan yang mungkin masih belum ada, kalau dibeli sendirian susah. Betul nggak? Tapi kalau semua yang hadir, misal harga alat kesehatannya misal 100 juta, misal masing-masing aja 100.000 per orang dikali 1.000 berapa? Liur kada duitnya iya mah 100.000 per orang kali 1.000 orang berapa? 10 juta, betul? Apa 100 juta? 100 juta. Hari ini yang hadir 1.000 misalnya, masing-masing 100.000. Kita beli alat kesehatan. Selama alat kesehatan yang dipakai, kita dapat pahala tidak? Wakaf namanya. Mengalir terus pahalanya. Maka setiap ada kesempatan, ambil. Setiap ada kesempatan, ambil. Terlalu besar surga itu jika ditempati oleh Pak Dwi. Betul? Oleh orang-orang yang ada, terlalu besar. Kita butuh masuk surga. Dan salah satunya kata Nabi SAW, tidak akan wafat. Semua orang diwafatkan karena Allah dan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyatin. Salah satunya sedekah jariah. Betul? Jadi orang baik. Bunda udah siap? Apa? Siap apa? Siap jadi orang baik apa siap mati? Siap jadi orang baik? So, Bunda kalau sedekah biasanya ngasih yang terbaik atau yang tersisa? Agak kurang yakin jawabannya. Sedekah ngasih yang terbaik atau yang tersisa? Sok jujur. Punya uang 70.000 lah. 2 lembar, 50 sama 20. Yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar. 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 85.000, 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana?
Terakhir ya, tolong jujur. Uangnya 87.000. 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Rada bahaya kalau 2.000 ya. Ayo Bunda, siap jadi orang baik? Siap ngejaga kebaikan? Siap jaga rumah sakit Islam Bogor? Siap? Siap? Siap jadi bagian orang yang menghidupkan rumah sakit Islam Bogor? Insyaallah. Kita nggak lama hidup. Mudah-mudahan sebelum kita wafat, Allah terima taubat kita, Allah perbaiki hidup kita, dan semoga seperti ini Allah pertemukan kita di dunia, dan insya Allah kelak Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya Rabbal Alamin. 3 rahasia ketenangan hati. 1, yakin berjumpa dengan Allah. 2, ridho dengan takdir Allah. 3, merasa cukup dengan pemberian Allah. Yakin, ridho, cukup. Ulangi, 1, 2, 3. Yakin, ridho, cukup. Lebih keras. Yakin, ridho, cukup. Mau tenang hati? Mau. Sing yakin ke Allah. Mau tenang hati? Sing ridho dengan ketentuan Allah. Mau tenang hati? Sing cukup merasa dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang A sampaikan. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Insya Allah.